Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2940. Tianyuan, sekarang, lebih dari 20 hari telah berlalu. Ekspresi Chu Baik-sukun menegang. Lin Yan, masih belum ada petunjuk, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sekarang, pencarian di Tianyuan telah selesai, bahkan binatang buas yang dibesarkan oleh para budak telah diperiksa. Jelas bukan salah satu dari mereka yang melangkah ke tanah terlarang Tianyuan. Ini memberi Chu Baik-sukun ilusi buruk. Mereka saling memandang saat ini, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka telah menemukan bahwa Lin Yan tidak ada di sini, tetapi mereka dengan paksa menyembunyikannya. Jika bukan Lin Yan, itu akan menyebabkan masalah. Sekarang, mereka telah menebak dalam hati mereka. Orang yang memasuki tanah terlarang Tianyuan mungkin adalah Lin Yan. Itu adalah tanah terlarang Tianyuan. Sekali kau memasukinya, kau akan mati. Tidak mungkin dia bisa masuk ke sana, kekuatannya tidak cukup untuk masuk. Chu Bai berkata. Aku juga terkejut, tetapi, jika bukan dia, siapa lagi? Praktisi luar tidak akan pernah bisa masuk ke sini. Apa yang harus kulakukan? Jika aku menunggu sampai kompetisi, masalah ini pasti tidak akan ditutup-tutupi. Jika Lin Yan tidak muncul dalam kompetisi, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Mungkin dia bisa kembali sebelum kompetisi. Ini tidak mungkin. Sukun menggelengkan kepalanya, kau tidak mengerti apa yang diwakili oleh tanah terlarang Tianyuan. Jangankan gedung terbakar, bahkan jika itu aku, memasukinya hanya akan menyebabkan kematian. Ada rahasia Tianyuan, mengubur keberadaan yang mengerikan di dunia. Jika Tianyuan adalah cahaya, ada kegelapan. Para dekan dari semua generasi ingin menghancurkan tanah terlarang, tetapi mereka semua tidak dapat melakukannya. Para dekan tidak dapat menghancurkan tanah terlarang Tianyuan. Dalam hal ini, seberapa mengerikannya? Bukankah ini berarti bahwa begitu kau memasukinya, kau tidak akan pernah bisa keluar? Ding ding ding. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kedalaman Tianyuan. Aduh, mendengarkan suara ini, Sukun menghela napas, lalu sosoknya bergerak dan pergi ke kedalaman Tianyuan. Suara lonceng ini untuk mengumpulkan kekuatan utama di Tianyuan. Bahkan Chu Bai pun tak bisa masuk. Di dalam, ada seorang wakil dekan bertubuh tegap, namanya Li Sang. Di Tianyuan, selain dekan, ada dua wakil dekan. Yang memimpin peninjauan sebelumnya adalah Feng Wushui. Saat itu, Li Sang menatap semua orang, masalah ini sangat penting. Dekan telah kembali ke benua Tianxuan. Mata semua orang terfokus, dan ekspresi mereka tercengang. Masalah ini begitu serius. Apa sebenarnya tanah terlarang di Tianyuan? Mengapa? Seseorang bertanya. Di dunia ini, ada seorang leluhur iblis yang datang ke dunia dan berkuasa selama ribuan tahun. Sejak itu, iblis telah bangkit dan mengganggu dunia selama jutaan tahun. Li Sang berbicara, dengan ketakutan di matanya. Meskipun dia belum mengalami sejarah kuno. Tetapi siapapun yang menyebutkan sejarah itu hanya akan takut. Leluhur iblis adalah eksistensi yang akan mengubah warna setiap orang kuat di dunia ketika disebutkan. Bahkan dalam reinkarnasi, itu sama. Leluhur iblis hampir di atas segalanya. Selama ribuan tahun, sulit bagi siapapun untuk bersaing dengannya. Leluhur iblis itu mengerikan, tetapi konon ketika ia muncul, ia disegel dalam peti mati agar tidak menimbulkan kekacauan di dunia. Li Sang pun angkat bicara. Ada terlalu banyak legenda tentang leluhur iblis di dunia. Meskipun apa yang dikatakan Li Sang hanyalah salah satu dari legenda tersebut, namun hampir mendekati kebenaran. Leluhur iblis disegel saat ia lahir. Keberadaan yang tersegel masih membuat dunia ketakutan selama jutaan tahun. Sukun mendesah. Namun, betapa menakjubkannya ini. Meskipun ia disegel dalam peti mati batu itu naik turun, dan tak seorang pun tahu di mana ia berada. Jika ia tinggal di suatu tempat selama lebih dari sebulan, tak akan ada ras lain di tempat itu, dan tempat itu akan sepenuhnya dikuasai iblis. Jika ia tinggal di suatu tempat selama lebih dari setengah tahun, tempat itu akan menjadi tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian. Li Sang melanjutkan bicaranya. Di dunia itu, bukankah ada banyak tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian? Hal ini membuat beberapa orang mengerutkan kening. Seharusnya tidak seperti ini. Jika demikian, tak mungkin hanya ada 10 tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian di dunia. Ya, di era itu,
memang ada banyak tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian, dan mereka jauh lebih kuat daripada sekarang. Li Sang berkata, apa? Ini mengejutkan banyak orang. Setiap tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian hampir dapat memusnahkan kekuatan terkuat di dunia. Dan leluhur iblis hanya tinggal di suatu tempat untuk jangka waktu tertentu, dan ia dapat mengubahnya menjadi tempat terlarang bagi kehidupan dan kematian. Cara seperti itu hampir tak tertandingi. Di era itu, ada seorang wanita dengan bakat tak tertandingi, yang mampu menghancurkan tanah terlarang hanya dengan satu jentikan jari. Li Sang berkata lagi, Dewi, hanya dua kata ini, mata semua orang dipenuhi kekaguman. Wanita terkuat di dunia. Iya, bahkan disebut-sebut sebagai yang terkuat di zaman kuno dan modern. Iya, menghancurkan tanah terlarang hanya dengan satu jari. Entah ia yang terkuat di zaman kuno dan modern tidak diketahui. Namun, ia jelas merupakan wanita terbaik di zaman kuno dan modern. Li Sang berkata bahwa ia mampu menghancurkan tanah terlarang hanya dengan satu jari. Jika bukan karena dirinya, dunia pasti sudah kacau balau. Sang Dewi, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, telah melindungi dunia selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya hanya ada 10 tanah terlarang di dunia. Jika tidak, akan ada banyak tanah terlarang, dan akan sulit bagi para kultivator untuk bertahan hidup. Alam apapun tidak akan ada lagi. Kemudian, seseorang terinfeksi aura leluhur iblis yang kuat. Yang paling kuat berjumlah 12. Rumor di dunia mengatakan bahwa ada 6, 8, dan 20. Tapi 12 seharusnya menjadi angka yang paling realistis. Ada satu di antara mereka di tanah terlarang Tianyuan, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menyegelnya di dalam gua, dan dia tidak pernah bisa keluar, dan dia telah lama musnah. Tetapi bahkan jika iblis kuno itu dihancurkan dan kehendaknya hilang, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh reinkarnasi. Gugup, para kultivator di sini saling memandang dengan tak percaya. 12 iblis begitu menakjubkan. Tubuh mereka hancur, kehendak mereka hilang, tetapi mereka dapat membunuh reinkarnasi. Seberapa mengerikan itu, aku sama sekali tidak percaya. Seperti apa tanah terlarang Tianyuan? Tidak ada yang pernah menginjakannya. Mungkin bagian luarnya tidak menakjubkan. Aku hanya berbicara tentang bagian dalam gua, tetapi disegel dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Dikatakan bahwa ada harta surga dan bumi di dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya, bahkan master reinkarnasi biasa. Jika itu masalahnya, mereka yang memasukinya akan mati. Mengapa kita harus peduli? Wakil Presiden Akademi Zutian berkata. Bagaimana jika mereka tidak mati? Iblis kuno ingin bangkit kembali di setiap era. Bagaimana jika orang itu tidak mati, keluar dari tanah terlarang Tianyuan, dan berubah menjadi spesies iblis, itu akan menyebabkan kolera di dunia. Mata Li Sang seperti obor. Desis. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Tapi kalian tidak perlu khawatir, harapannya kecil, lagi pula, gua itu telah disegel. Sekarang dekan pergi ke benua Tianxuan, berharap meminjam senjata reinkarnasi yang kuat untuk masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua dekan dari generasi sebelumnya ingin masuk, dan sekarang adalah waktu yang tepat. Semua dekan dari generasi sebelumnya ingin menghancurkan area terlarang Tianyuan. Sebelumnya, jika ada pergerakan di area terlarang Tianyuan, siapapun yang keluar, mereka akan dibunuh. Mata Li Sang menunjukkan niat membunuh yang dingin.